Pak Ganjar, saya lihat di beberapa kesempatan Anda mengatakan kepada para pendukung Anda, ayo kita berkompetisi secara sehat. Ya. Jangan ada fitnah, jangan ada hoax, jangan ada ujaran-ujaran kebencian. Oke, sampai di situ bagus sekali. Ya. Tapi ini kan belum ada perang antara para pendukung. Sampai satu hari kelak ketika pendukung Anda, bukan Anda, pendukung Anda merasa marah atas serangan-serangan hoax seperti itu, atas fitnah, lain-lain, kemudian mereka akan membalas dengan cara-cara yang sama, cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara yang kotor. Bagaimana Anda bisa memanage kemungkinan-kemungkinan ini agar tidak terjadi? Mas Andi, suatu ketika pernah terjadi, ketika survei saya memuncaki hampir seluruh survei yang ada pada saat itu. Dan kemudian ada di antara relawan ya, yang kemudian melakukan serangan itu. Bahkan serangan itu tidak pada lawan atau potensial lawan, tapi sudah pada institusi. Dan saya tidak kenal. Repotnya itu. Karena tidak dia kenal pada volunteer. orang yang melakukannya. Betul, saya tidak kenal. Yang intinya sebenarnya mendukung Anda. Dia pendukung saya. Oke. Dia pendukung saya, pakai nama saya, terus kemudian dia menyerang institusi dan orang. Lalu saya bilang sama kawan-kawan saya yang tiap hari bersama saya katakan tolong dicari orang ini. Dan kemudian tidak terlalu lama ternyata. Mereka punya caranya sendiri untuk bisa mencari dan bertemu. Lalu disampaikan, Mas Ganjar pesannya apa buat dia? Suruh take down seluruhnya dan sampaikan dia suruh minta maaf. Kalau tidak bubar saja. Karena itu menjadi sebuah isu yang tidak baik karena sudah mengandung unsur fitnah. Dan itu tidak boleh. Itulah konsekuensinya, Mas. Dan betul kata Mas Andi tadi, begitu nanti ini sudah menggelinding lama, relatif pengendaliannya tidak akan mudah. Maka dari itulah kemarin para relawan, terus kemudian dari partai kami bertemu untuk mendialogkan. Apa isunya seperti apa, penjadwalan seperti apa, relasinya seperti apa, agar kemudian kita punya frame, agar tidak offside gitu. Presiden Jokowi ketika ikut dalam Pilpres pertama maupun yang kedua, itu juga mendapat serangan yang sifatnya fitnah dan kejam. Ya. Antara lain dianggap sebagai anaknya anggota PKI, bahkan Pak Jokowi sendiri ya disebut-sebut sebagai anggota PKI, bahkan ada fotonya ketika Aidit pidato ya. Bagi orang yang punya pendidikan tentu tertawa, tapi bagi masyarakat di desa, masyarakat yang kurang berpendidikan itu bisa dianggap kebenaran walaupun nggak nyambung. Kemudian Pak Jokowi dibilang anti-Islam, makan babi dan seterusnya. Pak Jokowi dianggap relatif sukses melalui ujian serangan-serangan seperti itu. Tapi banyak orang meragukan bahwa Anda akan mampu untuk menghadapi serangan yang sekejam itu. Menurut Anda? Ya, belum terjadi. Setidaknya hari ini baru pemanasan. Atau mungkin juga sudah terjadi hari ini. Artinya kalau tadi disebut agak bahasanya serem ya, perang belum dimulai. Sebenarnya bukan perang, itu kompetisi biasa saja, 5 tahunan. Tapi menurut saya sebenarnya sudah terjadi. Kalau saya sudah terjadi, artinya cerita fitnah itu sudah terjadi. Apakah Ganjar kelak bisa melampaui ini? Tentu waktu yang akan menentukan. Tapi buat saya itu sudah terlalu biasa. Jadi ketika orang kemudian gagal menyampaikan sebuah gagasan untuk meng-attack atau menegasikan dari pihak lawan, biasanya jualannya kalau tidak fitnah, hoax, biasanya apa? Isu sara. Maka tugas saya sebenarnya adalah mengedukasi sejak dini kepada masyarakat. Yang kedua, kepada keluarga, Mas. Kadang-kadang keluarga lah yang kadang-kadang kaget-kaget begitu. Begitu ada serangan seperti itu, kemudian ini ada apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok jahat sekali? Itu yang keluarga lebih saya siapkan mentalnya. Ya, insya Allah sih hari ini mereka relatif siap. Menang! Indonesia maju! Barisan Soekarno! Ya!